Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah benar mantan merasakannya jika diam-diam kita masih terus mencintainya? Jadi, pertanyaan itu sebenarnya bisa kita jawab dengan melihat kepada diri kita sendiri. Kita pernah tidak dicintai atau disukai diam-diam oleh seseorang? Misal ketika masih sekolah, atau ketika masih kuliah dulu. Ada teman yang diam-diam menyukai kita, mencintai kita. Dia tidak pernah mengatakan cinta, dia bersikap senormal mungkin di depan kita. Kan ada tuh orang yang mencintai, untuk menutupi perasaan cintanya itu, dia menunjukkan rasa tidak suka. Tetapi dia berusaha senormal mungkin berteman dengan kita, tapi kita tetap bisa merasakannya. Kita mungkin ketika bersama dengan mantan, saat mantan tulus mencintai kita, kita bisa merasakannya. Saat mantan mulai mengkhianati kita, kita juga bisa merasakannya. Jadi mantan mulai mengkhianati, dia bersikap senormal mungkin di depan kita, tapi kita tetap tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mantan sudah mulai tidak jujur, mantan sudah mulai berpaling, dan seterusnya. Jadi ada satu kekuatan di dalam diri kita yang namanya intuisi, yang sebenarnya tidak pernah kita latih, tapi menjadi terlatih. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengar, tanpa harus bicara, tanpa harus membaca. Nah, itu namanya intuisi. Jadi pemain sepak bola tuh, kiper nih, dia berlatih setiap hari. Ketika misal ya adu penalti nih, lawannya sudah mengambil ancang-ancang untuk menendang. Biarpun lawannya berusaha untuk mengecoh, tapi intuisinya sudah mengatakan loncat ke kanan, tetap berdiri di tengah, atau loncat ke kiri. Itu intuisi yang tanpa kita sadari dia menjadi terlatih meskipun tidak pernah secara khusus kita latih. Nah, itulah yang kemudian membuat kita bisa merasakan ketika ada orang yang diam-diam mencintai kita. Dan begitu pula yang mantan rasakan ketika kita tetap dalam diam kita, dalam menjauh kita, dalam menjaga jarak kita, tapi kita terus mencintainya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia diam-diam masih mencintai? Dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada mantan. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Jadi ya, apa yang kita lakukan ketika kita diam-diam masih mencintai mantan? Kita masih berharap. Ketika kita masih berharap, setiap saat hati kita membisikkan nama mantan,
pikiran kita tertuju kepada mantan. Dan itulah yang membuat ikatan batin kita dengan mantan tidak pernah memudar. Pikiran kita selalu terkoneksi dengan mantan, dan itu memberikan dampak kepada mantan. Mantan hatinya selalu bergetar, pikirannya selalu teringat kepada kita. Ini sering banget nih kita bahas nih, penelitian Profesor Dick Bitatum dari Sheffield University atau University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran. Saat kita memikirkan seseorang, orang itu otomatis langsung ke pikiran kita karena pikiran kita dan pikiran dia terkoneksi. Jadi tanpa kita sadari ya, setiap hari itu kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, juga dengan orang-orang yang kita kenal walaupun mereka jauh, itu terus saling mempengaruhi dengan frekuensi dan gelombang pikiran satu dan lainnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita masih akan teruskan membicarakan mantan. Ketemu sahabat-sahabat terbaik kita yang kenal baik kita, kenal baik mantan, tahu sejarah kita dan mantan. Kita selalu curhat kepada mereka. Saat kita membicarakan mantan, apa yang terjadi? Koneksi pikiran, getaran batin yang tersambung. Dan yang ketiga, ketika kita diam-diam masih mencintai mantan, maka mantan akan selalu ada menghiasi doa-doa kita. Kita terus meminta kepada Allah agar mantan kembali. Kita selalu meminta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Dan doa itu pengaruhnya akan luar biasa kepada mantan. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Kekuatan doa itu bahkan bisa merubah takdir. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Kita terus berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan mantan? Dia berusaha nyari pengganti kita, jadi gagal terus. Ya. Dan selama pikiran terkoneksi, batin terkoneksi, dia jadi tahu tuh, ini karena faktor kita masih terus berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Artinya apa? Mantan bisa merasakan ketika kita diam-diam masih mencintainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.